up if you with it, drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman sekutu dan Belanda. A. Perubahan dan perkembangan politik pada awal kemerdekaan. 1. Kondisi ekonomi Indonesia awal kemerdekaan. Kondisi ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan belum mengalami kestabilan. Hal ini dikarenakan perekonomian Indonesia masih didominasi oleh bangsa asing seperti Belanda, Inggris, dan Cina. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami ketidakstabilan di awal kemerdekaan, antara lain sebagai berikut. 1. Hiperinflasi. Hiperinflasi terjadi karena jumlah peredaran mata uang tidak terkendali. 2. Adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. 3. Kekosongan kas negara. B. Usaha menembus blokade ekonomi. Pemerintah Indonesia mengadakan beberapa langkah kebijakan untuk menembus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda, antara lain sebagai berikut. 1. Diplomasi berkas ke India. 2. Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. C. Usaha mengatasi kesulitan ekonomi. Kondisi ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan masih belum stabil. Pada bulan Februari 1946, pemerintah Republik Indonesia mengambil beberapa usaha untuk memecahkan permasalahan ekonomi, antara lain sebagai berikut. 1. Mengadakan konferensi ekonomi. 2. Pinjaman nasional. 3. Pembentukan planning board. 4. Rekrutasi dan resolusi angkatan perang. 5. Rencana Kasimo. 6. Persatuan Tenaga Ekonomi. 7. Oange Republik Indonesia. 2. Kondisi politik dan keamanan pada awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi dua kekuatan militer asing yang sangat kuat, yaitu Jepang dan Sekutu. Pada hal ini mendorong bangsa Indonesia membentuk strategi dalam menghadapi ancaman bangsa asing tersebut. Pada tanggal 16 September 1945, Angkatan Perang Inggris South East Asian Command atau SEAS mendarat di Jakarta dan mengadakan tekanan terhadap tentara Jepang untuk mempertahankan status quo Indonesia. Pada tanggal 9 April 1946 dibentuk Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI. Dan pada tanggal 19 Juli 1946 dibentuk Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Pada tanggal 7 Juni 1947 pemerintah menyempurnakan Tenaga Republik Indonesia dan mengubah namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pada tanggal 3 Juli 1947 secara resmi dibentuk TNI dengan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TNI. 3. Gejolak sosial pada awal kemerdekaan Indonesia. Masuknya Sekutu dan Belanda ke Indonesia mengakibatkan munculnya gejolak sosial karena Belanda dan Sekutu ingin kembali menguasai Indonesia. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, Sekutu memerintahkan Jepang untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia sampai Sekutu datang. Para pemuda membalas dengan mendirikan Badan Perjuangan sehingga terjadi pertempuran antara rakyat Indonesia dengan Jepang di beberapa wilayah, antara lain 1. Jakarta, 2. Bandung, 3. Surabaya, 4. Surakarta, 5. Semarang, 6. Aceh. 4. Perkembangan partai politik dan kedudukan KNIP pada awal kemerdekaan. KNIP diberi kewenangan legislatif dan wewenang untuk turut menetapkan garis harus besar haluan negara serta kebijakan agar dibentuk badan pekerja yang terdiri atas sejumlah anggota KNIP sebagai pelaksana tugas KNIP terkait situasi yang mendesak saat itu. Presiden Soekarno pada tanggal 14 November 1945 menyetujui usul badan pekerja KNIP agar para menteri bertanggung jawab kepada KNIP yang telah diberi kekuasaan legislatif lewat maklumat pemerintah, yang selanjutnya disetujui oleh KNIP dalam sidang yang digelar pada 25–27 November 1945. Awalnya, Presiden Soekarno menginginkan adanya partai tunggal guna melaksanakan pembangunan yang disebutnya sebagai motor perjuangan rakyat.
Dalam pidatonya seperti yang dimuat di Merdeka pada 25 Agustus 1945, Presiden Soekarno menginginkan partai itu adalah Partai Nasional Indonesia. 5. Peran daerah dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upaya Belanda untuk menguasai kembali Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan cara membonceng pasukan sekutu. SEAS mendapat kecaman dan perlawanan dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain sebagai berikut. A. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 Belanda Nasional Sang Saka Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. W. V. C. H. Ploegman pada sore hari tanggal 18 September 1945, tepatnya pukul 21.00 mengibarkan bendera Belanda atau merah putih biru tanpa persetujuan pemerintah daerah Surabaya. B. Pertempuran Ambarawa 13 sampai 15 Desember 1945. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Isdiman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan Laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945 jam 4.30 pagi, serangan mulai dilancarkan. C. Pertempuran Medan Area. Tanggal 27 Agustus 1945, rakyat Medan baru mendengar berita proklamasi yang dibawa oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan sebagai Gubernur Sumatera. D. Pertempuran Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946. E. Perang Puputan Margarana. Pertempuran ini diawali dari kedatangan 2.000 tentara Belanda pada tanggal 2 dan 3 Maret 1945 yang ingin memporak-porandakan pasukan Letnan Kolonel I. Gusti Ngurah Rai yang disebut pasukan Ciung Wanara. B. Perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu. 1. Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati berlangsung tanggal 10 November 1946 di Linggarjati. Perundingan Linggarjati merupakan perundingan antara RI dengan Komisi Umum Belanda. Gila, masa kebetulan bintang-bintangnya. 1. Deklarasi Republik Indonesia dipimpin oleh PM Syahrir. 2. Deklarasi Belanda dipimpin oleh Delegasi Belanda dipimpin oleh Schermerhorn. 3. Perundingan Linggarjati dipimpin oleh Lord Clearan di Inggris sebagai perantara. Hasil perundingan Linggarjati adalah sebagai berikut. A. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. B. Belanda harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. C. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam bentuk negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. D. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Terjadi pro dan kontra mengenai perjanjian Linggarjati, akan tetapi Indonesia menandatangani perjanjian ini pada tanggal 25 Maret 1947 dengan alasan A. Adanya keyakinan bahwa bagaimanapun juga jalan-jalan damai merupakan jalan yang paling baik dan aman untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. B. Cara damai akan mendatangkan simpati dan dukungan internasional yang harus diperhitungkan oleh lawan. C. Keadaan militer Indonesia yang masih lemah jika menyetujui perundingan, kemungkinan Indonesia memperoleh kesempatan untuk memperkuat militer. D. Jalan diplomasi dipandang sebagai jalan untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan dan penegakan negara RI berdaulat. 2. Agresi militer Belanda 1. Latar belakang agresi militer Belanda 1 adalah A. Perbedaan pendapat dan penafsiran yang semakin memuncak mengenai ketentuan-ketentuan persetujuan Linggarjati. B.
Pihak Belanda beranggapan bahwa Republik Indonesia berkedudukan sebagai negara persemakmurannya. Sementara itu, pihak Republik Indonesia beranggapan bahwa dirinya adalah sebuah negara merdeka yang berdaulat penuh. B. Belanda berpendapat bahwa kedaulatan RI berada di bawah Belanda sehingga RI tidak boleh melakukan hubungan diplomasi dengan negara lain. C. Belanda secara terang-terangan melanggar gencatan senjata. D. Tanggal 27 Mei 1947 Belanda menyampaikan nota atau ultimatum kepada pemerintah RI yang harus dijawab dalam waktu 14 hari. Belanda mengalami keadaan ekonomi yang semakin sulit dan buruk. Tujuan dilakukan agresi militer Belanda I adalah sebagai berikut. A. Mengepung ibu kota dan menghancurkan kedaulatan Republik Indonesia. B. Merebut pusat penghasilan makanan dan bahan ekspor. C. Menghancurkan TNI. Reaksi dunia dengan adanya agresi militer Belanda I. A. Pemerintah India dan Australia mengajukan resolusi ke Dewan Keamanan PBB. B. Amerika Serikat mengeluarkan himbauan agar pihak Belanda dan Republik Indonesia menghentikan tembak-menembak. C. Polandia dan Uni Soviet mendesak agar pasukan Belanda ditarik dari wilayah Republik Indonesia. D. Akibat tekanan dari berbagai negara tersebut, maka pada tanggal 4 Agustus 1947 Belanda bersedia menghentikan agresinya. 3. Perjanjian Renville. Latar belakang munculnya Perjanjian Renville adalah keinginan Belanda untuk terus memperluas wilayah kekuasaannya, yang kemudian dikenal dengan garis demarkasi Van Mock, yaitu garis terdepan dari pasukan Belanda setelah agresi militer sampai pemerintah gencatan senjata Dewan Keamanan PBB tanggal 4 Agustus 1947. Isi persetujuan Renville adalah sebagai berikut. A. Belanda tetap berkuasa sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat. B. RI sejajar kedudukannya dengan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda. C. Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. D. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk konstituante Republik Indonesia Serikat. F. Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia. Akibat dari Perjanjian Renville. 1. Wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. 2. Bagi kalangan politik, hasil perundingan ini memperlihatkan kekalahan perjuangan diplomasi. 3. Bagi TNI, hasil perundingan ini menyebabkan sejumlah wilayah pertahanan yang telah susah payah dibangun harus ditinggalkan. 4. Muncul berbagai ketidakpuasan akibat perundingan ini. 5. Sementara itu Belanda membentuk negara-negara bonekanya yang terhimpun dalam organisasi BFO yang disiapkan untuk pertemuan musyawarah federal. 4. Agresi militer Belanda II. Tujuan Belanda menyelenggarakan agresi militer II, yaitu Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah Republik Indonesia dan TNI secara de facto tidak ada lagi. Tindakan perjuangan secara diplomatik yang dilakukan untuk menggagalkan tujuan Belanda yaitu 1. Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa agresi militer Belanda II merupakan tindakan melanggar perjanjian damai atau hasil perundingan Renville. 2. Meyakinkan dunia bahwa Indonesia cinta damai. 3. Membuktikan bahwa Republik Indonesia masih ada. 4. Upaya Indonesia menarik simpati Amerika Serikat hingga akhirnya mendesak Belanda untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah Indonesia. 5. Dewan Keamanan PBB juga mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pemimpin Indonesia. 5. Pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau DPRI. Pada tanggal 19 Desember 1948, sebelum pemerintah Indonesia ditawan, maka mengadakan rapat di Gedung Negara Yogyakarta yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. A. Memberi kuasa penuh kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara atau Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk DPRI di Sumatera. B. Kepada A.A. Maramis LN Palar
dan Swedrasono diperintahkan untuk membentuk DPRI di India bila Mr. Syarifuddin Prawinanegara gagal di Sumatera. C. Presiden, Wakil Presiden, dan petinggi lainnya akan tinggal di ibu kota dengan resiko ditawan oleh Belanda tetapi tetap berdekatan dengan KTN. Karena kekecewaan para pemimpin DPRI, maka melakukan pertemuan pada tanggal 13 Juli 1949 dengan pimpinan Indonesia yang ditawan di Bangka. Hasil pertemuan itu antara lain: A. DPRI menyerahkan keputusan mengenai hasil perundingan reom-reon kepada Kabinet Badan Pekerja KNIP dan dipimpin TNI. B. Pada tanggal 13 Juli 1949, Syafruddin Prawinanegara menyerahkan mandat secara resmi kepada Wakil Presiden Hatta. 6. Perjanjian Rom-Royen. Isi perjanjian Rom-Royen sebagai berikut. Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan pemerintah RI untuk 1. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. 2. Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. 3. Turut serta dalam KMP di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Pernyataan delegasi Belanda yang dibacakan oleh Dr. Andes H.J. van Rooyen yaitu 1. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam suatu daerah meliputi Karesidenan Yogyakarta. 2. Pemerintah Belanda membebaskan tak bersyarat pemimpin-pemimpin dan tahanan politik yang tertangkap sejak 19 Desember 1948. 3. Pemerintah Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 4. KMB di Den Haag akan diadakan selekasnya sesudah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. 7. Konferensi Inter-Indonesia. Latar belakang Konferensi Inter-Indonesia. 1. Sebagai upaya pendahuluan sebelum diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar. 2. Adanya keinginan menjalin persatuan antara RI dan BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal serta sikap bersama untuk menghadapi Belanda dalam KMB. 3. Kembalinya para pemimpin RI ke Yogyakarta pada 1 Juli 1949, maka dilakukan perundingan antara Belanda dan Indonesia. 4. Konferensi Inter-Indonesia ini menunjukkan kegagalan politik divide et impera yang dijalankan Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar Republik. Adapun hasil konferensi antara Indonesia dalam bidang ketatanegaraan adalah sebagai berikut. 1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme atau serikat. RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibantu oleh menteri yang bertanggung jawab pada presiden. 3. Akan dibentuk 2 badan perwakilan yaitu sebuah DPR dan sebuah Dewan Perwakilan Negara Bagian. Pertama kali akan dibentuk DPR sementara. 4. Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Belanda melainkan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia kemudian dilanjutkan kembali di Jakarta pada tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 1949 dipimpin oleh Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri. Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan pokok-pokok persetujuan yang telah dicapai di Yogyakarta. Kesempatan yang berhasil dicapai adalah 1. Pembentukan panitia persiapan nasional yang bertugas menjaga suasana tertib sebelum dan sesudah konferensi Meja Bundar. 2. Agustus 1949 dikeluarkan perintah untuk menghentikan tembak-menembak baik itu dari pemerintah Indonesia maupun Belanda. Perintah tersebut berlaku mulai 11 Agustus 1949 untuk Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk Sumatera. 8. Konferensi Meja Bundar. Realisasi dari perjanjian Rom-Royen adalah diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar KMB di Den Haag, Belanda. Konferensi tersebut berlangsung selama 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi ini diikuti oleh delegasi Indonesia, BFO, Belanda, dan UNCI.
Hasil dari persetujuan KMB adalah A. Belanda menyerahkan dan mengakui kedaulatan Indonesia tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali. B. Indonesia akan membentuk negara serikat dan merupakan uni dari Belanda. C. Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. D. Republik Indonesia Serikat harus menanggung semua hutang Belanda yang dibuat sejak tahun 1942. E. Status Karesidenan Irian akan diselenggarakan dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. 9. Kembali ke NKRI. Konstitusi Republik Indonesia Serikat. A. Negara Republik Indonesia yang meliputi daerah menurut Perjanjian Renville. B. Negara ciptakan Belanda hasil Konferensi Malino, meliputi negara Indonesia Timur, presidennya Djokorde Gede Sukowati dan Perdana Menteri Najamuddin Daeng Malewa. Negara Sumatera Timur dengan wakilnya Dr. Andes Mansur. Negara Sumatera Selatan dengan wakil Abdul Malik. Negara Madura dengan wakilnya Cokroningrat. Negara Jawa Timur dengan walinya Wiranata Kusuma. C. Satuan kenegaraan yang tegak sendiri. D. Daerah-daerah selebihnya bukan daerah-daerah bagian dari hasil kesepakatan antara RI dan BFO tersebut, maka KNIP pada tanggal 6-14 Desember 1949 mengadakan sidang yang membahas hasil KMB dan mereka menyetujui hasil KMB. Tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Insinyur Soekarno. Tanggal 16 Desember 1949 Insinyur Soekarno dipilih menjadi Presiden RIS. Tanggal 17 Desember 1949 IR Soekarno dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Tanggal 20 Desember 1949 Presiden Soekarno melantik Kabinet Republik Indonesia Serikat yang pertama dengan Mohatta sebagai Perdana Menteri. Tanggal 27 Desember 1945 terjadi penyerahan dan penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan antara negara Belanda dan Jakarta. Presiden Soekarno menyerahkan jabatannya di Yogyakarta kepada Acting Presiden RI, Mr. Asad, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua KNIP. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.